Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas mengenai sistem akuntansi pembelian yang terjadi di suatu perusahaan industri atau manufaktur. Dalam hal ini, sistem akuntansi pembelian yang kita bahas adalah mengenai bagan alir dokumen daripada sistem akuntansi pembelian. Dapat diketahui bahwa ada 4 bagian fungsi atau bagian yang terlibat dalam sistem akuntansi pembelian. Yang pertama, bagian gudang. Yang kedua, bagian pembelian. Yang ketiga, bagian penerimaan. Dan yang keempat, bagian akuntansi yang terdiri dari bagian utang dan kartu persediaan. Yang pertama dimulai dari bagian gudang, di mana gudanglah yang akan melakukan penyimpanan barang yang dimiliki perusahaan serta mengetahui seberapa banyak barang yang dimiliki perusahaan, dan juga gudang mengetahui apakah persediaan barang tersebut menipis atau habis. Kemudian kegiatan pembelian ini dimulai dari bagian gudang dengan membuat surat permintaan pembelian. Surat permintaan pembelian ini dilakukan pada saat reorder point atau titik pemesanan kembali. Dan hal ini bagian gudang akan mengajukan permintaan pembelian barang dengan membuat surat permintaan barang sebanyak 2 dokumen. Surat permintaan pembelian pertama diserahkan kepada bagian pembelian, sedangkan surat permintaan yang kedua akan disimpan secara permanen oleh bagian gudang ketika bagian pembelian sudah melakukan pemesanan pembelian atas barang yang diminta oleh bagian gudang. Baik, selanjutnya bagian pembelian tiket yang menerima surat permintaan pembelian dari bagian gudang sebelum melakukan pemesanan pembelian kepada pemasok, terlebih dahulu membuat surat permintaan penawaran harga. Jadi, surat permintaan penawaran harga ini dibuat oleh bagian pembelian untuk melakukan permintaan penawaran harga yang diberikan ke berbagai pemasok. Jadi, dalam hal ini perusahaan akan menghubungi beberapa pemasok supaya beberapa pemasok itu akan memberikan penawaran harga atas barang yang diminta oleh perusahaan. Kalau misalkan ada 5 pemasok, maka surat permintaan penawaran harga itu diberikan kepada 5 pemasok. Tujuannya adalah untuk melakukan perbandingan harga. Setelah melakukan perbandingan harga, maka yang dilakukan selanjutnya adalah pemilihan pemasok, yaitu memilih pemasok yang menawarkan harga yang lebih rendah. Setelah itu, membuat surat order pembelian yang akan diberikan kepada pemasok yang terpilih. Jadi, dalam hal ini perusahaan membuat sebanyak 7 surat order pembelian. Di sini kita lihat ada surat order pembelian yang pertama, ada surat order pembelian kedua, ada surat order pembelian ketiga, ada surat order pembelian keempat, ada surat order pembelian kelima, ada surat order pembelian yang keenam, dan ada surat order pembelian yang ketujuh. Sedangkan surat permintaan pembelian yang diterima dari bagian gudang ini adalah surat penawaran harga. Surat penawaran harga ini adalah perbandingan harga PH dan PP. Di perusahaan memiliki 7 surat order pembelian, bagian pembelian dan memiliki surat permintaan pembelian yang berasal dari bagian gudang surat penawaran harga yang diterima dari berbagai pemasok dan perbandingan harga yang tadi dibuat oleh bagian pembelian. Selanjutnya, apa yang dilakukan oleh bagian pembelian asurator dan pembelian yang pertama, dokumen pertama dan dokumen kedua akan dikirimkan kepada pemasok. Jadi, dalam hal ini akan dikirimkan kepada pemasok yang terpilih, yaitu kepada pemasok B. Sedangkan surat order pembelian yang ketiga akan diberikan kepada bagian penerimaan pada arul yang ketiga, yang berada pada halaman yang berbeda. Sedangkan surat order pembelian yang keempat akan diberikan kepada bagian utang. Surat order pembelian yang keempat jadi pada alur yang keempat yang berada pada halaman yang berbeda. Sedangkan surat order pembelian yang kelima akan diberikan kepada bagian gudang dan diberikan kepada bagian gudang. Nah,
yang berada pada halaman yang berbeda. Sedangkan surat order pembelian yang keenam dan juga surat permintaan pembelian, surat penawaran harga, dan perbandingan harga, kita lihat di sini akan disimpan secara sementara berdasarkan tanggal. Sedangkan surat order pembelian yang ketujuh akan disimpan secara permanen oleh bagian pembelian berdasarkan abjad. Selanjutnya, setelah surat order pembelian itu dikirimkan kepada pemasok, maka pemasok itu nantinya akan mengirimkan barang yang dipesankan oleh perusahaan. Dalam hal ini, yang dipesankan tadi oleh bagian pembelian tiket barang akan dikirimkan atau barang itu akan dikirimkan oleh pemasok kepada perusahaan oleh bagian penerimaan. Jadi, bagian penerimaanlah nantinya yang akan menerima barang yang dipesankan oleh bagian pembelian tiket. Jadi, tadi surat order pembelian yang ketiga yang diterima dari bagian pembelian ini ada pemasok itu dalam hal ini pemasok B, ya pemasok B itu memberikan barang kepada perusahaan disertai oleh surat pengantar. Kemudian kedua barang itu diperiksa. Jadi diperiksalah berapa jumlah barang yang diterima dari pemasok dibandingkan dengan jumlah barang yang seharusnya diterima menurut surat order pembelian yang telah diterima oleh bagian penerimaan barang. Dari bagian pembelian pemeriksaan barang yang dikirimkan atau memeriksa barang yang diterima. Kalau cocok, maka bagian penerimaan barang langsung membuat laporan penerimaan. Kalau belum cocok, maka bagian penerimaan barang harus menghubungi pemasok supaya pemasok bisa memenuhi barang sesuai dengan yang dipesan. Dan di dalam surat order pembelian memeriksa barang tadi kalau sudah selesai membuat laporan penerimaan barang. Jadi, laporan penerimaan barangnya ada laporan penerimaan barang pertama dan ada penerimaan barang kedua dan yang ketiga. Selanjutnya, di dalam surat order pembelian mencatat tanggal pengiriman barang pada lembar ke-6 dan lembar ke-7. Itu akan diserahkan kembali. Nah, di sini nantinya akan dilakukan pemeriksaan faktur untuk dokumen yang ketujuh. Jadi, di sini kita boleh lihat ketika bagian penerimaan barang sudah menerima barang itu dan sudah melaporkannya kepada bagian pembelian. Nantinya akan diberikan kepada siapa yang akan diserahkan. Nanti di sini ada bagian utang dan diberikan kepada bagian utang. Di sini ketika bagian pembelian sudah menerima laporan adanya penerimaan barang dari bagian penerimaan barang, maka dokumen itu akan diserahkan kepada bagian utang. Selanjutnya, kita lihat dari laporan penerimaan barang dokumen yang kedua akan diberikan kepada bagian dokumen yang pada alur yang keenam akan diberikan kepada bagian gudang. Jadi, bagian penerimaan barang itu menerima barang dilaporkan kepada bagian pembelian bahwa barang itu sudah diterima, kemudian bagian penerimaan barang akan menyerahkan laporan penerimaan barang itu. Dokumen kedua kepada bagian gudang sebagai laporan bahwa itu sudah diterima. Nah, dalam hal ini ketika bagian penerimaan barang menyerahkan dokumen yang kedua, penerimaan barang ini akan bersamaan dikirim ke gudang. Selanjutnya, bagian utang juga menerima laporan penerimaan barang dokumen pertama tadi itu dari bagian pembelian. Artinya, yang pertama tadi memang bagian penerimaan barang menyerahkan laporan penerimaan barang itu kepada bagian pembeli lalu dilakukan pemeriksaan oleh bagian pembelian.